Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam mahasiswa, salam pergerakan. Nama saya Fajar Rizka Maulana. You can call me Fajar. Prodi saya Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum. Sebelumnya saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah Bapak Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya banggakan, cintai teman-teman seperjuangan Tadris Matematika khususnya angkatan 2022. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mana memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan makalah ini dengan sehat walafiat. Sebenarnya bukan makalah sih, lebih tepatnya tugas UAS tentang metode Hanifida untuk menjelaskan makalah saya pas sesudah UTS yang berjudul pengembangan kurikulum kreatif. Apa sih pengembangan kurikulum kreatif? Kurikulum sendiri merupakan acuan pendidikan yang diturunkan oleh Kemendikbud yang diwajibkan bagi warga negara Indonesia. Kreatif sendiri yakni kemampuan kita melakukan ide-ide baru yang tidak keluar dari goals tersebut. Isaken dan Treviger mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluasan, kebaruan, dan keterincian. Berpikir kreatif merupakan berpikir yang menghasilkan pada wawasan baru, pendekatan baru, perspektif atau cara baru dalam memahami sesuatu. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk memperoleh cara atau ide baru dalam menghasilkan suatu produk. Kreatif siswa dapat digali dengan baik perlakuan. Bahkonen membagi perlakuan-perlakuan yang dimaksud diantaranya seperti berikut ini. Bertanya dengan bertanya open-ended. Maksudnya open-ended itu kayak bukan face to face juga. Ya kayak gitu dah. Tahan terhadap ambiguitas. Mencontohkan mengenai berpikir kreatif dan tingkah laku kreatif. Mendorong percobaan dan daya tahan terhadap percobaan tersebut. Memberikan penghargaan bagi siswa yang memiliki jawaban yang tidak terduga. 4 hal yang mendasarkan definisi operasional mengenai kreativitas yaitu kefasihan, fleksibilitas, kebaruan, dan elaborasi. Menurut Ruggiero dan Evans, berpikir kreatif merupakan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan baru. Dalam berpikir kreatif tersebut, kedua belahan otak digunakan bersama-sama secara optimal. Sedangkan menurut Krulik dan Runich mengungkapkan bahwa berpikir kreatif merupakan salah satu tingkat tertinggi seseorang dengan dalam berpikir, yaitu dimulai dengan ingatan, berpikir dasar, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kreatif matematis ada 4. Yang pertama fluency, yang kedua flexibility, yang ketiga originality, yang keempat elaboration. Fluency atau berpikir lancar
adalah kemampuan untuk mencetuskan banyak pendapat, jawaban. Sedangkan flexibility, berpikir luas, adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan, jawaban, pernyataan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Originality adalah kemampuan untuk melahirkan gagasan baru dan unik. Sedangkan elaboration merupakan kemampuan untuk memperkaya, mengembangkan, membumbui, dan atau mengeluarkan sebuah gagasan atau ide. Kisi-kisi tersebut dijadikan pedoman penskoran soal berpikir kreatif matematis. Yang pertama, fluency, yaitu kelancaran, dibagi menjadi 5 skor. Yang pertama skor 4, yang kedua skor 3, yang ketiga skor 2, yang keempat skor 1, yang kelima skor 0. Fluency skor 4 memberikan lebih dari 2 solusi jawaban. Skor yang ketiga memberikan lebih dari 1 solusi. Skor yang kedua, skor 2-nya memberikan 1 solusi jawaban. Skor 1-nya memberi 1 solusi jawaban namun tidak disertai alasan. Skor 0 tidak ada jawaban. Flexibility mempunyai 5 skor juga. Skor pertama 4, skor kedua 3, skor ketiga 2, skor keempat 1, skor kelima 0. Skor yang 4 menemukan lebih dari 1 cara dengan menggunakan strategi dan prosedur matematis yang sesuai. Skor yang ketiga menemukan lebih dari 1 cara namun tidak menggunakan strategi prosedur matematis yang tidak sesuai. Tidak begitu sesuai. Skor yang kedua menentukan 1 cara dalam menyelesaikan masalah serta menggunakan strategi dan prosedur matematis yang sesuai. Skor yang 1 menemukan 1 cara dan menyelesaikan masalah namun menggunakan strategi dan prosedur matematis yang sesuai tanpa disertai alasan. Skor yang 0 tidak ada jawaban. Punya 5 skor juga. Yang pertama 4 skor, yang kedua 3 skor, yang ketiga 2 skor, yang keempat 1 skor, yang kelima 0 skor. Begitu pula dengan elaboration, mempunyai 5 skor juga. Yang pertama 4 skor, yang kedua 3 skor, yang ketiga 2 skor, yang keempat 1 skor, yang kelima 0 skor. Semuanya sama. 0 skor itu tidak ada jawaban. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.